Ini sudah gabung semua? Belum nih, Bu. Belum. Yang maju sudah? Bu, ini nggak tak ikutan nota tapi tak ada promo ya. Mana? Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik. Eh, Ini Pak, saya mulai aja ya. ada Kak, 5.000. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ah, Happy New Year, selamat tahun baru. Tahunnya baru. Pada kemana ini? Weekend, long weekendnya? Kerja, Ibu. Nah, kerja. Iya, Kok Ibu. kerja, Bu? Nggak pada ngambil cuti ini? Enggak, Ibu. Oh, enggak. Rame, Bapak Ibu, di rumah masing-masing. Oke, hujan-hujan, Bu. Enak di rumah. Iya, hujan-hujannya. Berarti ini sepertinya hujannya rata ini. Oke. Ya, di Semarang juga hujan di tempat saya. Cuma ya itu anak-anak minta ya di rumah aja, minta buat apa makanannya udah di rumah, masak sendiri sana, saya bilang gitu. Baik, ini pertemuannya yang terakhir nggih Bapak Ibu, yang ketujuh nggih. Ini Ya, Bu. yang terakhir ini kelompoknya siapa ini? Kelompok saya, Bu. Kelompok 7. Oh, kelompoknya Bu Sofia. Oke. Oke, baik kalau gitu untuk supaya tidak ini ya waktunya karena udah malam, monggo kelompoknya Bu Sofia saya beri kesempatan untuk mempresentasikan apa namanya materinya. Monggo. Oke. Izin masuk, ya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam, Bapak Ibu semua yang kami hormati, Ibu Dr. Sri Surahmi dan juga rekan-rekan Bapak Ibu mahasiswa MPD yang saya hormati. Pada malam hari ini, perkenankan kami dari kelompok 7 untuk memaparkan presentasi materi kami tentang filsafat pembelajaran ke pendidikan dasaran. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Monggo. Sampun terlihat ya Bapak Ibu ya. Ampun. Nggih. Ah, mm. Presentasi materi pada malam hari ini dari kami kelompok 7 tentang filsafat pembelajaran ke pendidikan dasaran. Kami dari anggota kelompok 7 terdiri dari saya Solvia Mujarti, kemudian Ibu Siti Nurhidayah dan Ibu Vivi Fitra Sayyidati. Pendahuluan, pendidikan dasar adalah tahap pendidikan pertama yang wajib diikuti oleh setiap anak, yang bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada siswa agar siap melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Filsafat pendidikan membantu dalam merumuskan tujuan, metode, dan pendidikan dan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Filsafat ini juga memberikan kerangka kerja untuk memahami peran pendidikan dalam masyarakat. Pokok-pokok bahasan dalam materi pada kali ini yaitu tentang konsep dasar filsafat pendidikan, pengertian dan tujuan filsafat pembelajaran, peran guru dalam filsafat pembelajaran, aliran filsafat dalam pembelajaran, dan implikasi filsafat pembelajaran dalam praktik pendidikan. Untuk selanjutnya, pada masing-masing pokok bahasan ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Siti Nurhidayah.
Terima kasih kepada Bu Sofia atas waktunya. Yang pertama, konsep dasar filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu ontologis. Dalam perspektif ontologis, pendidikan dapat dilihat sebagai proses untuk mengembangkan potensi manusia, membentuk karakter, dan mempersiapkan individu untuk berkontribusi dalam masyarakat. Kemudian epistemologis, pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga mencangkup pengembangan karakter, nilai-nilai, dan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa pendidikan adalah proses holistik yang melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga, aksiologis, apa nilai-nilai yang harus diajarkan dalam pendidikan ini mencakup nilai-nilai moral, etika, sosial, budaya yang penting untuk pembentukan karakter siswa. Pengertian filsafat pembelajaran. Filsafat pembelajaran adalah kajian yang mendasari prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mempengaruhi proses pendidikan. Dalam konteks pendidikan dasar, filsafat ini berperan penting dalam menentukan tujuan, metode, dan pendekatan yang digunakan dalam pengajaran. Filsafat pembelajaran membantu pendidik memahami makna dan tujuan dari pendidikan, serta bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan pendidikan dasar yang pertama adalah membangun karakter, menumbuhkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup, yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan. Yang ketiga, menguasai keterampilan, mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan filsafat dalam pendidikan dasar. Yang pertama adalah menentukan tujuan pendidikan. Filsafat memberikan kerangka kerja untuk merumuskan tujuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Yang kedua, membentuk metode pengajaran. Filsafat mempengaruhi metode yang digunakan dalam pengajaran, apakah itu berbasis pada pengalaman, pengulangan, atau eksplorasi. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Pendidik yang memahami filsafat pendidikan dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam praktik pengajaran dan manajemen kelas. Yang keempat, mendorong refleksi. Filsafat pendidikan mendorong pendidik untuk merefleksikan praktik mereka dan mempertimbangkan dampaknya terhadap siswa. Peran guru dalam filsafat pendidikan. Yang pertama adalah fasilitator, di mana guru membimbing dan mendukung siswa dalam proses belajar. Kemudian yang kedua sebagai motivator. Guru menginspirasi dan memotivasi siswa untuk belajar dan berulang. Yang ketiga adalah evaluator. Guru menilai kemajuan dan memberikan umpan balik kepada siswa. Aliran filsafat dalam pembelajaran. Yang pertama adalah perennialisme, yang kedua progresivisme, yang ketiga eksistensialisme, dan yang keempat behaviorisme. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Vivi Fitroh Sayyidati. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti Nuridaya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami, yaitu aliran filsafat dalam pembelajaran preanalisme. Karakteristik menekankan nilai-nilai abadi dan pengetahuan yang universal. Preanalisme percaya bahwa ada kebenaran yang tidak berubah yang harus diajarkan kepada siswa. Tujuan mengembangkan pemikiran kritis dan moral siswa melalui penguasaan pengetahuan klasik. Metode ceramah, diskusi, dan analitik klasik. Lanjut, Bu. Yang kedua yaitu aliran filsafat dalam pembelajaran progresivisme. Karakteristiknya berfokus pada pengalaman siswa dan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Tujuannya mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata. Metode pembelajaran aktif, proyek, dan diskusi kelompok. Selanjutnya, filsafat dalam pembelajaran aliran eksistensialisme yaitu karakteristik menekankan kebebasan individu dan pencarian makna dalam hidup. Tujuan membantu siswa menemukan identitas dan tujuan hidup mereka. Metode eksplorasi minat dan bakat serta diskusi terbuka. Aliran filsafat dalam pembelajaran selanjutnya yaitu behaviorisme, karakteristik berfokus pada pengamatan perilaku dan penguatan. Tujuan menguasai keterampilan dasar melalui latihan dan pengulangan.
Metode, latihan, pengulangan, dan umpan balik positif. Nah, selanjutnya, implikasi filsafat pembelajaran dalam praktik pendidikan. Yang pertama, peran guru. Filsafat pendidikan mempengaruhi peran guru sebagai fasilitator, pengarah, atau mentor dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum. Filsafat pendidikan membantu dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, metode pengajaran. Filsafat pendidikan memandu pemilihan metode pengajaran yang efektif dan relevan. Yang keempat, evaluasi. Filsafat pendidikan juga mempengaruhi cara evaluasi dilakukan, baik dalam penilaian proses maupun hasil belajar. Selanjutnya, referensi harian R1 2012 Learning to Touch 9 tahun Michael Crohill, Russell T 2014 The Role of Psychology in Teacher Education, Routledge Setiawati R 2024 Filsafat dan Budaya Pendidikan Badan Penerbit Universitas Muria Kudus. Yang terakhir referensi dari Vygotsky LS 1978 Main Institute The Development of the Psychological Process Harvard University Press. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Solvia Mujiarti. Oke, terima kasih Bu Vivi dan Bu Siti Nurbaya atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kami buka termin tanya jawab. Kami buka satu termin dengan dua pertanyaan terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bu Sofi, Oke, Pak Aris Basuki, monggo Pak. itu tadi dijelaskan dalam aliran filsafat dalam pembelajaran itu kan ada eksistensi, relation, perennialisme, dan progresivisme. Yang ingin saya tanyakan dalam aliran progresivisme, bagaimana relevansinya dalam pendidikan dasar? Terima kasih. Oke, kami konfirmasi ulang ya Pak. Pertanyaan dari Pak Abi yaitu bagaimana relevansi untuk aliran progresivisme dalam pendidikan dasar. Ngoten nggih Pak Aris? Gitu. Oke, kami tampung dulu nggih Pak Aris. Monggo Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya, Bu. Ya, monggo Bu Widayatunur. Ya, langsung saja, nggih. Apa perbedaan antara guru sebagai fasilitator dengan guru sebagai pengajar dalam filsafat? Hmm, Kami konfirmasi ulang Bu. Iya, Bagaimana atau apa perbedaan guru sebagai fasilitator dan sebagai pengajar dalam apa Bu? filsafat pendidikan. Oke, sebagai pengajar dalam filsafat pendidikan. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Abi, apakah Bu Vivi dan Bu Siti Nurhidayah sudah menemukan jawabannya? Oke, saya akan mencoba menjawab ya, Bu Solvia. Oke, monggo Bu Vivi. Hmm. Tadi dalam aliran progresisme, bagaimana relevansinya dalam pendidikan dasar, yaitu progresisme dalam pendidikan
adalah sebuah aliran yang menekankan pada pentingnya pengalaman langsung, pemikiran kritis, dan pembelajaran relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dalam konteks pendidikan dasar, progresisme sangat relevan karena mengutamakan pendekatan yang bersifat aktif dan terlibat, maka bukan sekedar pengajaran berbasis hafalan atau instruksi satu arah dari guru. Di sini poinnya ada beberapa referensi, yaitu relevansi progresisme dalam pendidikan dasar, yaitu pusat pembelajaran pada siswa, terus pembelajaran berdasarkan pengalaman, pengembangan keterampilan kritis dan pemecahan masalah, pendidikan demokratis dan sosial. Demikian, progresisme memiliki relevansi yang besar dalam pendidikan dasar karena pendekatannya yang holistik, yang menekankan pengalaman langsung, keterlibatan siswa, dan pengembangan keterampilan sosial, serta perencanaan masalah yang sangat penting di usia dini. Seperti itu, nggih, Pak Abi. Oke, Monggo, ada untuk ditambahkan? pertanyaan dari Pak Abi, saya ingin menambahkan sedikit bahwa dalam aliran progresivisme ini merupakan aliran yang memandang pendidikan itu sebagai alat untuk mempersiapkan anak dalam menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah. Jadi dalam aliran ini relevansinya dalam pendidikan dasar yaitu lebih menekankan pada pengalaman belajar yang aktif dan relevan dengan kehidupan siswa. Nah, dalam pembelajaran sehari-hari, untuk aliran progresivisme ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan bermain dan eksplorasi. Nah, di sini guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu anak menemukan makna dalam pembelajaran. Wonten Pak Abi, apakah bisa menjawab dari pertanyaan Pak Abi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Abi. Untuk mungkin dari Bu Siti Nurhidayah mau menjawab yang pertanyaannya Bu Hidayat Nur. Iya, saya akan mencoba menjawab, Bu ya. Tadi pertanyaannya tentang perbedaan guru sebagai fasilitator dan sebagai pengajar pendidikan. Menurut saya, kalau guru sebagai pengajar itu guru berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan. Jadi semuanya berpusat pada guru. Guru yang mengontrol proses pembelajaran, menentukan apa yang harus dipelajari dan bagaimana menyampaikannya. Jadi siswa tidak berperan aktif untuk dalam proses pembelajaran. Sedangkan kalau guru sebagai fasilitator, guru itu dalam pembelajaran, guru berperan membantu siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Guru mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertanya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa itu sebagai pusat pusat pembelajaran, bukan sebagai orang yang harus hanya diberi pengetahuan saja. Kalau menurut saya itu, Bu. Mungkin ada Bu Vivi dan Bu Sofia ingin menambahi. Oke, Bu Vivi mau menambahkan Bu? Kalau menurut saya, untuk perbedaan guru sebagai fasilitator dan sebagai pengajar dalam filsafat pendidikan, ini seperti yang dikatakan oleh Bu Siti Nurhidayah tadi, bahwa pengajar itu merupakan model tradisional yang masih relevan dalam beberapa situasi, namun kurang mengakomodasi perkembangan kognitif siswa. Untuk sebagai fasilitator, yaitu model yang lebih relevan dengan tuntutan zaman, mendorong siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itu tambahan dari saya, mungkin dari Bu Vivi mau menambahkan. Oke. Guru sebagai pengajar bersifat, bentar ya, pendekatannya cenderung lebih terpusat pada guru mengontrol pembelajaran melalui ceramah, presentasi, instruksi langsung.
Sedangkan guru sebagai fasilitator, pendekatan lebih terpusat pada siswa yang menciptakan lingkungan yang mendukung untuk eksplorasi dan eksperimen. Atau metode pembelajaran digunakan bisa melibatkan diskusi, proyek, studi kasus, atau pembelajaran berbasis masalah PBL. Ngoten, Bu. Dan Bu Hidayatun Nur, pripun Bu? Iya, terima kasih Bu untuk jawabannya sudah cukup. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Oke, Bu Penny, monggo Bu Penny. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon izin bertanya terhadap kelompok kelompok 7 Ibu Solving. Oke, kelompok 7 Bu. Nggih. Ini membahas tentang filsafat pendidikan nggih. Nggih. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa itu kan memiliki gaya belajar yang berbeda-beda sehingga sekarang ini kan digencarkan tentang atau mungkin di sana kan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, yang berikutnya permasalahannya kadang kita pendekatan pengajaran seringkali masih bersifat homogen. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah filsafat pendidikan mendukung pendekatan pembelajaran yang bersifat diferensiatif ini? Seperti itu. Oke, mohon diulangi lagi Bu Penny. Nih, terkait dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, bagaimana filsafat pendidikan bisa mendukung pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi? Jadi kami konfirmasi ulang untuk pertanyaannya Bu Penny. Bagaimana filsafat pendidikan dapat mendukung pembelajaran yang berdiferensiasi? Nah, tentu Nggih, nggih. Nggih, Izin saya mencoba menjawab nggih. nggih, Bu. Nggih, monggo Bu Siti Nurbaya. Saya bagaimana filsafat pendidikan mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Memang pembelajaran kurikulum Merdeka ini sangat identik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Entah itu mulai dari minat belajar, gaya belajarnya. eh, untuk kurikulum Merdeka ini, pembelajaran berdiferensiasi sering digunakan. Namun terkadang ada kendala-kendala selama pembelajaran berdiferensiasi. Nah, gaya belajar filsafat pendidikan yang mendukung adalah filsafat pendidikan progresivisme, di mana filsafat pendidikan progresivisme ini menuntun pada perkembangan siswa untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi mengikuti alur pembelajaran sesuai dengan yang saat ini digunakan. Pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filsafat progresivisme itu menciptakan lingkungan yang responsif terhadap kebutuhan siswa, menghargai keberagaman, dan mendorong kemandirian serta kolaborasi, sehingga memungkinkan setiap siswa untuk mencapai bakat atau potensi maksimal mereka dalam proses pembelajaran. Begitu, Bu. Mungkin Bu Vivi dan Bu Sofia ingin menambahkan. Oke. Terima kasih Bu, saya izin mencoba menjawab ya. Dalam konteks pendidikan, diferensi pembelajaran itu merujuk pada pendekatan yang tadi Bu Nur sampaikan, itu keberagaman gaya belajar, kemampuan, dan minat kebutuhan siswa.
Filosofi pendidikan yang mendukung pendekatan ini sangat relevan karena mendukung gagasan bahwa setiap individu unik dan pembelajaran harus disesuaikan agar efektif bagi semua siswa. Berdasarkan filsafat pendidikan, pendidikan ini dapat dijelaskan dan diimplementasikan dengan berbagai prinsip, metode, dan keyakinan yang bisa mendukung pembelajaran yang berdiferensi. Dan di sini yaitu filsafat pendidikan mendukung pembelajaran yang berdiferensi itu bisa eh, ada beberapa prinsip keadilan dalam pendidikan. Filsafat pendidikan berfokus pada keadilan dan kesetaraan, menganggap bahwa setiap siswa memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermakna. Meskipun mereka mungkin memiliki kebutuhan atau gaya belajar yang berbeda, pendidikan berdiferensi ini memperhatikan perbedaan individu memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi mereka. Yaitu yang kedua, pendidikan berpusat pada siswa. Filosofi pendidikan progresisme yang sangat menekankan pembelajaran berbasis siswa, yaitu student-centered learning, menyatakan bahwa pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan minat siswa. Dalam pendekatan ini, siswa diakui sebagai individu dengan keunikan dalam cara mereka belajar, dan guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan cara belajar yang terbaik untuk mereka. Yang ketiga itu pembelajaran yang fleksibel dan berbasis pengalaman, yaitu contoh dari filsafat konstruktivisme, yaitu seperti yang dipelopori oleh Piaget dan Vygotsky, mengajarkan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Berdasarkan filsafat ini, pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan pengalaman hidup dan konteks setiap siswa. Yang berikutnya yaitu keberagaman siswa. Di sini ada filsafat humanisme dalam pendidikan menekankan pentingnya menghargai keberagaman dalam konteks individu, baik itu dari segi kemampuan, minat, maupun latar belakang sosial budaya. Di sini guru bisa mengadopsi filsafat, berusaha menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, terlepas dari perbedaan mereka. Terus, prinsip pendidikan holistik bersifat pada pengembangan seluruh aspek individu, yaitu intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Dalam pendekatan ini penting untuk melihat siswa secara keseluruhan, bukan berdasarkan kemampuan akademis mereka. Hal ini juga mencakup pentingnya pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kemampuan untuk berpikir kritis. Noten Bu Beni, semoga bisa menguatkan jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari kelompok 7. Terima kasih, bagus sekali. Oke, terima kasih Bu Penny. Sudah 3 penanya, nggih, Bapak Ibu. Mungkin masih ada lagi Bu, ini masih pukul 8 lebih ya. Mungkin Oke, boleh. oke Bu, monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Bu Suryani, Bu. Oke, monggo Bu Suryani. Ya, izin off cam dulu ya, Bu. Ini sinyal nggak stabil. Eh, Oke Tadi Bu. kan disampaikan sama kelompok 7 beberapa aliran dalam filsafat pendidikan. Nah, pastinya dalam aliran-aliran filsafat pendidikan tersebut kan ada prinsipnya masing-masing. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah memungkinkan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai aliran filsafat dalam pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan? Jika memungkinkan, alasannya apa, dan jika tidak memungkinkan, alasannya apa? Ngoten, Bu. Terima kasih. Kami konfirmasi ulang untuk pertanyaan dari Bu Suryani. Apakah memungkinkan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai aliran filsafat dalam pendidikan tersebut dalam sistem pendidikan? Jika memungkinkan alasannya apa dan jika tidak memungkinkan alasannya apa? Ngoten nggih Bu nggih? Nggih, Bu. Nggih. Kami mohon izin untuk
menemukan jawabannya gitu, G. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Suryani bahwa apakah memungkinkan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai aliran filsafat dalam pendidikan dalam sistem pendidikan. Tentu saja menurut kami sangat mungkin dan bahkan dianjurkan untuk menggabungkan prinsip-prinsip dari berbagai aliran filsafat dalam pendidikan dalam suatu sistem pendidikan. Setiap aliran filsafat pendidikan itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta relevansi yang berbeda pula dalam konteks yang berbeda. Nah, eh, kalau ini memungkinkan, ya, pendapat kami jika memungkinkan itu karena ini Bu, karena dalam filsafat itu memiliki kekayaan yang perspektif. Oke, maksudnya itu dengan menggabungkan berbagai aliran, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang pendidikan. Setiap aliran itu menawarkan perspektif yang unik dan berharga. Kemudian lagi fleksibilitas. Tidak ada satupun aliran filsafat yang dapat menjawab semua tantangan pendidikan. Nah, dengan menggabungkan berbagai aliran ini, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Kemudian individualitas siswa. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, kita dapat memberikan pendidikan yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam aliran filsafat itu ada macam-macam, ya. Di antaranya ada progresivisme, konstruktivisme, humanisme, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam penggabungan aliran-aliran itu, yaitu contohnya menggabungkan aliran progresivisme dan esensialisme. Nah, dari aliran penggabungan ini, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk aktif mengeksplorasi pengetahuan baru sambil tetap memberikan dasar-dasar pengetahuan yang kuat, yaitu esensialisme. Kemudian contoh lain menggabungkan aliran konstruktivisme dan perennialisme. Di sini kita dapat mendorong siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri, yaitu aliran konstruktivisme, sambil tetap menghargai nilai-nilai universal dan pengetahuan abadi, yaitu aliran perennialisme. Nah, untuk tantangan dan pertimbangan-pertimbangan dalam penggabungan aliran-aliran pendidikan ini, yaitu diantaranya yaitu sinkronisasinya, bahwa penggabungan berbagai aliran itu membutuhkan kehati-hatian agar tidak terjadi kontradiksi atau inkonsistensi dalam penerapannya. Kemudian konteksnya. Jadi pilihan aliran yang akan digabungkan itu harus disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Kemudian lagi profesionalisme guru. Guru perlu memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai aliran filsafat pendidikan agar dapat mengimplementasikannya secara efektif. Mungkin Bu kelebihan dan kekurangannya dalam penggabungan beberapa aliran aliran filsafat dalam pendidikan. Mungkin dari Bu Vivi dan Bu Hidayah mau menambahkan, Bu? Iya, saya mau mencoba menambahkan.
memungkinkan menggabungkan prinsip-prinsip pembelajaran filsafat pendidikan dengan pembelajaran. Tadi sudah dipaparkan bahwa filsafat ada filsafat perennialisme, eksistensialisme, filsafat progresivisme, dan behavioristik. Yang pertama, filsafat perennialisme itu menekankan pada pengajaran tentang pembentukan karakter. Kemudian yang pertama, melalui eksistensialisme itu, maaf, melalui filsafat eksistensialisme, pembelajaran berfokus pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi, di mana siswa nantinya akan bertanggung jawab atas pilihan dan keputusan mereka. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, siswa memiliki kebebasan tersebut. Kemudian untuk filsafat progresivisme, jika dihubungkan, pembelajaran filsafat progresivisme menekankan pada pembelajaran yang berfokus pada pengalaman, kebutuhan, dan minat siswa. Dalam pembelajaran, pengalaman dan minat siswa sangat penting. Kemudian dihubungkan dengan perennialisme yang memungkinkan siswa dalam pembelajaran itu menentukan karakter siswa, pembentukan karakter yang bisa kita biasakan dalam kurikulum merdeka lewat P5. Kemudian digabungkan dengan behavioristik, meskipun ini adalah pembelajaran konvensional, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembelajaran di kelas kita masih menggunakan pembelajaran behavioristik karena masih ada pengulangan-pengulangan, dan behavioristik itu berfokus pada pengamatan perilaku dan penguatan dan pembelajaran secara berulang-ulang. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Sylvia. Ripon, Bu Suryani, apakah jawaban kami bisa menjawab pertanyaan dari Bu Suryani? Oke, Bu, terima kasih atas penjelasannya sudah sangat lengkap. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Untuk pemaparan materi pada malam hari ini untuk kelompok kami akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi hari ini. Bahwa filsafat pembelajaran dalam pendidikan dasar memiliki dampak yang signifikan terhadap cara siswa belajar dan berkembang. Dengan memahami berbagai aliran filsafat, pendidik dapat merancang pendekatan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Penting bagi pendidik untuk mengintegrasikan berbagai perspektif filsafat dalam praktik mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan mendukung perkembangan karakter serta kemampuan siswa. Demikian Bapak Ibu presentasi materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Dr. Sri Surahmi. Semoga Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih pada kelompoknya Bu Sylvia ya. Kelompok terakhir ini ya yang sudah presentasi. Ya. Ini sebetulnya pada dasarnya hampir sama dengan yang kemarin ya, aliran-aliran ini semuanya itu bermanfaat, ya. Semuanya dapat diterapkan di apa namanya dalam pendidikan dasar, ya. Dapat juga diterapkan secara misalnya bersama-sama layaknya misalnya Bapak Ibu ada yang namanya metode pembelajaran ya Bapak Ibu metode pembelajaran model pembelajaran. Nah, kapan kita akan menerapkannya bersama-sama itu kan kita melihat pada konteks dari materi yang akan kita berikan gitu ya. Sama dengan apa namanya dengan aliran-aliran filsafat ini kapan kita dapat menerapkannya apakah dapat digabungkan ataukah harus sendiri itu sebetulnya dapat kita menggabungkannya satu dengan yang lain tergantung pada konteksnya dan juga materi yang akan diberikan pada apa namanya pada siswa kita ya. Sekarang ini misalnya Bapak Ibu em, dalam pembelajaran Merdeka Belajar nggih, ini kan
lebih cenderung ke problem base atau project base nih Bapak Ibu. Betul nggih? Kalau yang di apa di pendidikan dasar. Nah, itu pun kita kan bisa menggunakannya bersama-sama. Kita akan melihat pada materi yang akan diberikan pada siswa kita. Kapan kita akan memberikannya? Apakah bisa digabung? Itu kembali ke materi yang akan kita berikan. Kalau ini memang memungkinkan bersama-sama, tidak ada masalah, gitu ya. Nah, tadi aliran-aliran tadi juga hampir semuanya itu mendukung pada artinya menjadi dasar ini apa namanya Merdeka Belajar gitu ya. Nah ini saya tidak tahu apakah di tahun ini ya, apakah kita masih menggunakan model Merdeka Belajar atau sudah beralih ini Bapak Ibu. Ada yang katanya tetap tapi mungkin dimodifikasi atau apa ya. Saya juga kurang tahu, mungkin ada perubahan nanti kita juga belum apa namanya belum apa belum mendapatkan info yang lebih lanjut lagi. Karena kan ya biasa kalau apa namanya kita biasanya ganti menteri, ganti kurikulum, ganti lagi Ganti branding ya, macam-macam Bu. ini. Ya, betul. Jadi kita ini kayak kelinci percobaan ya Bapak Ibu ya. Kelinci percobaan yang akhirnya kasihan juga di anak didik juga ya. Ya. Seperti kalau saya tidak salah zamannya saya itu kena yang harus belajar sampai 1,5 tahun ya. Yang karena kan dulunya Januari, awal kita kan Januari Desember ya. Karena ada semester, akhirnya kan kita mundur, akhirnya 1,5 tahun. Nah kan di apa semesternya kan akhirnya kan di Juli ya, Juli itu. Kalau tidak salah saya itu kena yang itu. Jadi kena sempat mendapatkan kelinci percobaan itu. Jadi apa lebih lama ya. Karena apa? Karena perubahan yang tadinya setahun kan menjadi 1,5 tahun. Nah, ini kita juga tidak tahu apakah wacana-wacana ke depan itu untuk yang apa kurikulum ini berubah atau enggak. Nah, tapi kalau menurut Bapak Ibu ya, kurikulum yang dulu dengan yang sekarang bagaimana Bapak Ibu? Bagi guru seperti apa? Mungkin apa ya? Ada dampak positif dan negatifnya. Bagaimana? Bagaimana Bu Penny? Nah, Bu, yang kurikulum yang merdeka atau yang mana, Bu? Merdeka. Merdeka dan ini, ya Merdeka ini. Oh, kalau yang Dibanding dengan yang dulu, dibanding dengan yang sebelumnya. dengan yang K13, G. Nah, ye. Kalau kurikulum K13 itu dulu untuk pengimbasannya itu kalau menurut saya lebih secara intens ya. Eh, dan mungkin waktunya juga berlakunya mungkin lebih lebih lama. Hmm. Kalau kurikulum Merdeka itu saya ibaratnya agak gedandapan begitu. Kurikulum Merdeka itu memang memberikan kemerdekaan dan sebagainya, tetapi akhirnya kadang-kadang kita ada interpretasi yang mungkin berbeda-beda seperti itu. Betul. Dan kalau menurut saya mungkin ya ini masih baru berapa lama sih merdekanya gitu ya, Bu. Jadi ini sudah Iya, ada wacana kita akan berganti lagi. Atau mungkin malah sebenarnya mungkin modifikasi seperti itu. Karena kalau menurut saya itu ganti menteri, mungkin ganti branding dan sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah intinya isinya sama, hanya ya. namanya saja yang berbeda seperti itu. Tapi kalau dulu saya merasakan K13 itu ada semacam ada semacam diklat-diklat dan sebagainya itu terus-menerus Hmm. seperti itu. Kalau yang ini atau mungkin karena ada program-program yang lain ya seperti itu. Seperti itu, Bu. Saya masih Oh, ngambang untuk yang merdeka ini sebenarnya. gitu ya. Iya. Demikian, Ibu. Ya. Saya juga kan belum belum paham sekali di ini ya di yang pendidikan dasar dan mungkin Ya. menengah juga ya. Hmm. Bagaimana pelaksana karena memang kan belum ini belum selesai untuk belum tuntas ya istilahnya Iya. diterapkan.
dan bagaimana bentuk dan lain sebagainya sudah diganti lagi dan mungkin juga kita tidak tahu ya bentuknya seperti apa gitu ya. Memang kalau di perguruan tinggi itu misalnya ada misalnya siswa itu contoh yang ini ya, siswa mengajar di sekolah itu ya kan ada gitu. Nah, itu sebetulnya kalau kita melihat dari ini di perguruan tinggi ya. Mungkin kalau ada yang contoh mereka sudah mengajar tapi sebelumnya ada mata kuliah yang belum mereka dapatkan sebelum yang seharusnya mereka Oh, dapatkan ketika harus mengajar oh, gitu pada loh. saat PPL ya, Bu? Nah itu, Oke. tapi mereka tidak dapat, belum belum mendapatkan. Jadi Iya, beda iya. dengan PPL, Bu. Jadi Oh, yang, beda. J, kalau PPL kan mungkin ini ya, kalau PPL memang mereka sudah dapat dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya apa namanya mengajar di sekolah itu, nampaknya kan semester berapa kan sudah mengajar. Karena saya sendiri tidak begitu ini ya, tidak begitu apa terlibat dalam ini. Nah, akhirnya kan ada mata kuliah yang belum seharusnya itu tuh mata kuliah dasar yang memang nantinya dipakai untuk mengajar. Gitu. Oh, Nah, itu kemungkinan dan juga ada yang namanya konversi beberapa mata kuliah yang seharusnya itu mata kuliah itu diambil oleh anak tersebut karena itu memang penting, itu jadi tidak diambil karena digantikan dengan konversi mengajar di sekolah itu. Nah, oh, nah, itu akhirnya ada dasar-dasar yang mereka tidak mendapatkan. Itu sebenarnya kan sayang sekali kan apa namanya untuk mata kuliah yang memang benar-benar ini ya benar-benar apa namanya ke penting lah ya kependidikannya. ya gitu. Ada beberapa yang itu. Tapi mungkin untuk keaktifan dari siswa juga itu mungkin dari segi siswa mungkin lebih dari segi mahasiswa mungkin lebih ini ya lebih apa lebih mereka mendapatkan banyak kesempatan ya bisa apa namanya bisa mungkin mengajar atau berkuliah di tempat lain gitu. Ini memang sama Bu saya juga masih mengambang begitu. Ya, masih mengambang. Mengambang ya. Akhirnya apa ya mungkin esensi kadang-kadang mungkin kalau kita lihat dari mungkin dari keaktifan atau metode dalam apa namanya aliran dan dalam filsafat mungkin masih bisa diterapkan ya. Tapi mungkin untuk hal-hal lain yang pelaksanaan lain mungkin ada yang apa namanya ada yang mungkin ada yang kurang pas atau bahkan tidak dapat dilaksanakan. Mungkin ibu-ibu yang lain, bapak ibu ada pengalaman nih, ada pengalaman ada pengalaman yang lain dari bapak ibu. Ini kayaknya bapak ibunya udah mengantuk ya, udah capek. Sedikit untuk sharing, Bu. Oh iya, silakan Bu Yunita. Kalau menurut saya itu kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka ini salah satu fokusnya mungkin yang menonjol untuk kurikulum Merdeka itu pada pendidikan karakter, Bu. Hmm, Yang sangat ya, menonjolkan itu pada pendidikan karakter. Mungkin pada pendidikan. K13 dulu itu mungkin pada akademiknya, tapi memang terlihat betul bahwa kurikulum 13 kurikulum Merdeka maaf ini memang yang digembor-gemborkan adalah tentang pendidikan karakter, Bu. Ya memang seperti contohnya kalau saya lihat di negara itu saya baca di Instagram gitu, Bu, untuk di Jepang Iya, itu memang sangat sekali adab untuk adabnya, pendidikan karakternya. Seperti contohnya Bu, kalau di PAUD di sana di TK itu saya lihat itu sudah diajari bagaimana misalnya gitu Bu, kalau di dalam bus itu anak-anak ada simulasi naik bus, terus ada iya, hamil, ada iya. orang tua dipersilahkan untuk duduk seperti itu. Saya lihat di Instagram itu seperti itu, Bu. Mungkin Hmm, seperti Pak Menteri dulu itu memang mengadopsi kan dari memang dari kurikulum luar di negeri luar. ya, gitu ya. Iya.
Dan juga kalau saya lihat belajar filsafat ini, Bu, banyak sekali yang pendapat-pendapat para ahli itu, Nggih, relate dengan kurikulum merdeka. kurikulum. Saya dengarkan kadang Bapak Ibu yang bertanya seperti itu, banyak sekali yang relate dengan kurikulum merdeka, Bu, seperti itu, Bu. Dan eh, ini sayang sekali, Bu, menurut Bu Rahmi Hmm. sendiri gimana, untuk seperti pendidikan filsafat yang kita pelajari ini, kan kalau tidak kuliah S2 kan mungkin saya juga nggak tahu, Bu. Iya, Kan gitu, menurut saya ada pembelajaran lah untuk Bapak Ibu guru semua walaupun tidak kuliah itu mungkin ada pelatihan-pelatihan ada seperti apa ya Bu, pendidikan tentang hal-hal seperti ini tentang filsafat pendapat-pendapat para ahli teori-teori seperti itu diperkenalkan begitu gitu Bu. Kalau nggak kuliah saya juga nggak sudah. ngoten, hanya Bu, bahwa memang di kurikulum Merdeka memang sangat fokus sekali tentang pendidikan karakter dan kayaknya inilah nanti nyambung dengan deep learning itu, Bu. Iya, Pak Menteri yang baru itu yang baru ini, ya, kayaknya itu upgrade dari kurikulum Merdeka kurikulum. nantinya seperti itu dengan deep learningnya yang walaupun belum paham betul seperti apa, tapi gambarannya kok eh, hampir sama, cuman namanya juga beda seperti pelabelannya seperti Bu Penny ngendikan wow mungkin untuk Iya, nama-namanya berbeda tapi kayaknya esensinya sama. itu learning itu hampir sama dengan kurikulum Merdeka. Ngoten Bu, mohon maaf jika ada salah-salah Iya. kata, mohon untuk eh, Bu Rahmi seperti apa. Nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Yunita. Nggih. Apa namanya memang banyak sekali apa pendapat-pendapat dari filsafat ya, filosofi ini yang ada dalam eh, apa ini Merdeka Belajar. Karena memang dasarnya dari situ kalau saya melihat juga nggih, banyak dasar yang diambilkan dari aliran-aliran filsafat. Dan kemungkinan memang untuk pendidikan karakter karena terbetik juga saat COVID itu ya Bapak Ibu kalau saya melihatnya karena kan kita hampir 3 tahun ya kalau tidak salah ya hampir 3 tahun sehingga tidak ada interaksi sosial dengan yang lain. Nah itu yang paling dikhawatirkan kan pada anak-anak. Gitu. Betul kan Bapak Ibu karena apa mereka selama 3 tahun kan yang dihadapi hanya keluarga dan yang dihadapi hanya apa namanya ini apa gadget kan yang dipakai untuk pembelajaran. Akhirnya kan untuk interaksi dengan teman-teman lainnya kan tidak ada. Nah, maka ini perlu kalau yang P5 itu memang perlu sekali nggih. Jadinya yang digembar-gemborkan itu banyak sekali ke pendidikan karakter. Karena memang setelah COVID itu memang amburadul juga nggih. Kita memang benar-benar lost learning, ya. Udah kehilangan apa namanya kehilangan pembelajaran yang terutama untuk anak-anak kemarin juga kan Bapak Ibu juga banyak yang bercerita ya. Anak yang baru, ya anak yang seharusnya sudah bisa membaca belum bisa membaca, harusnya sudah dapat berhitung tidak dapat berhitung. Nah, itu juga ini juga sangat mengkhawatirkan kita semua. Nah, itu mungkin didasari dari banyak faktor, nggih. Bapak Ibu banyak faktor yang mendasari hal itu semuanya. Begitu. Kalau saya dulu di S1 ada filsafat, Bapak Ibu. Dulu panjenengan di S1 dapat? Iya, ada Bu. Ada Iya, kan? Nggih. iya. Hanya mungkin Ada filsafat ilmu, filsafat pendidikan, filsafat Pancasila, banyak Bu dulu filsafat-filsafat. filsafat. Hanya mungkin dulu masih sebatas pengetahuan ya, Bapak Ibu. Karena yang namanya Iya. S1 kan. Namanya Iya. S1 kan pastinya masih sebatas ini ya. eh, apa pengetahuan yang hanya mungkin
itu nanti untuk apa ya belum bisa diterapkan gitu loh ya. Iya, saya Jadi juga dulu apa, mikirnya buat apa ya kok filsafat apa banyak sekali jenisnya. nah itu. Ada filsafat Pancasila juga dulu pas saya kuliah, Bu. Betul, Bu. Saya juga begitu. Tapi ternyata ketika kita sudah terjun dalam dunia Bekerja. pendidikan, nah Iya, dalam apa? Oh, ternyata ini dasarnya seperti ini. Oh, ini. iya. Tapi dulu ketika S1 mungkin karena itu tadi hanya Belum. sebatas sebagai knowledge saja, Iya. pengetahuan saja. Pokoknya ini. Nah, kita tidak tahu apa ya aplikasinya seperti Iya. apa dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ketika kita sudah apa bergelut dalam dunia pekerjaan dalam dunia kerja lah. Nah, ternyata memang dasar-dasar dari apa dari filosofi itu terpakai semuanya, ada semuanya. Gitu. Ya mungkin dengan apa ya bagaimana kita tadi Bu siapa? Bu Bu Yunita ya? Yunita. Ya, Bu Yunita bagaimana harus ada mungkin bisa pelatihannya itu ada pelatihan apa tapi yang pembicaranya itu menyisipi dengan apa namanya dengan beberapa aliran atau filsafat yang mendasari hal itu bisa juga dengan seperti itu gitu. Memang kalau kalau kita sekarang menyadari oh ternyata ini dasar semuanya ya bagus sekali dalam pendidikan kita gitu ya. Kita baru menyadari sekarang ya Bapak Ibu. Iya. Tapi yang apa dulu karena kita mungkin ya itu tadi hanya sebatas knowledge saja hanya sebatas pengetahuan saja yang mungkin kalau dulu kan sebatas hanya dihafalkan saja nggih. Dihafalkan dihafalkan tidak diterapkan tapi dihafalkan apa namanya untuk dapat nilai aja udah betul Bapak Ibu. Terkenal itu hanya I- biasa seperti itu loh, Bu. iya betul ya karena hanya biasa karena kan memang tidak sampai ke dalam ya. Jadi, tidak banyak yang kita apa namanya dan itu gini Bu karena kan kalau dulu kan modelnya lebih ke teacher center kan. Jadi kan apa namanya kita sebagai siswa atau mahasiswa kan tidak banyak berekspor gitu. Kita tidak banyak menggali karena apa kita hanya menerima saja. Dan untuk kalau saya lihat untuk filsafat itu kalau dulu itu jarang ada diskusi ya Bapak Ibu. Kalau 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 saya dulu ada karena kelas Iya. filsafat itu kelas Dosennya. iya. Iya. Dosennya yang menjelaskan sampai ke Dasolen, Dasen, dan sebagainya. Saya tuh ingetnya sampai sekarang itu, Bu. Iya betul. Betul Bu, iya. Tapi karena apa? Itu juga kelas besar kan dulu itu kalau filsafat itu ada yang sampai satu kelas itu 50 sampai 60 mahasiswa. Bapak Ibu bayangkan enggak mungkin dengan ada diskusi yang apa namanya yang intens ya, yang apa seperti Bapak Ibu sekarang. Mungkin kalau dengan kelas besar kan beragam dengan beragam latar belakang mahasiswa itu kan kita nggak tahu juga ada yang memang benar-benar ada yang mau mempelajari, ada yang enggak, ada yang ngerti tadi Bu ya, hanya das solen das nah itu aja. Karena apa? Karena sifatnya hanya ini aja, dihafalkan aja. Dihafalkan yang nanti pokoknya nantinya dapat nilai. Begitu ya Bu Yunita ya. Ya, Bun. Iya. Tapi ya mudah-mudahan nanti ada ini ya Bu ya. Mungkin ada apa ya semacam diseminasi ya Bu yang yang apa yang memberikan lebih banyak tentang aliran-aliran filsafat kepada para guru. Gitu. Ya, Jadi, semoga ada program-program baru nanti Pak Menteri seperti iya, eh, keberlanjutan dari guru penggerak juga itu pun iya, memberikan dampak untuk pendidikan di Indonesia. iya, betul ya. Betul ya Bu. Ini kan ada apa program penggerak juga kan. Kita nggak ngerti apakah itu berlanjut atau
apa namanya stop sampai di situ. Akhirnya kan juga muter lagi. Kan dulu juga sekarang misalnya yang akan jadi kepala sekolah itu juga harus ada sertifikat dari guru penggerak nggih. Betul nggih. Ibu. Nggih, betul. Ya, mudah-mudahan nanti ada apa namanya ya, ada sesuatu yang lebih mencerahkan lagi. Gitu ya. Nggih. Oke, Bapak Ibu untuk apa namanya untuk slot UAS ya. Kemarin kan sepertinya belum belum ini ya, sudah terbit apa belum ya? Belum ya, Belum artikel, Bu. artikelnya. Belum ada Belum info. ya, Belum belum ada ada info ya. info. Karena sementara kalau ada LOE atau mungkin artikel yang kemarin di anu aja, di apa namanya dimasukkan ke dalam slot UAS-nya gitu. Jadi diupload di slot UAS gitu aja. Untuk apa Untuk namanya untuk bukti aja. Kalau ada misalnya LOE yang dari apa namanya dari jurnal yang di artikel itu ya itu di upload, kalau tidak artikel Bapak Ibu yang kemarin diupload saja supaya apa, supaya slot dari yang final itu tidak kosong gitu. Walaupun kita di panitia kan ada, cuma ini untuk slot di mana di Sunannya Bapak Ibu. Supaya di slot Sunannya tidak kosong. Jadi artinya itu kan final itu kan sudah merupakan UAS gitu nggih. Nah, itu dimasukkan ke situ saja, diuploadkan di situ saja. Ngaten ya Bapak Ibu, supaya tidak kosong. Kalau kemarin kan yang mid semester apa panjenengan di ini Abstrak. abstrak nggih. Abstraknya. Oke. Ya, Abstrak. abstrak. Nah, ini yang apa artikelnya. Artikelnya yang diupload di bagian terakhir di pertemuan yang ke-16. Nah, itu kan ada final project. Nah, final project itu untuk UASnya. Nah, silakan Bapak Ibu diupload saja. Nah, diupload itu untuk nggih. minggu ini atau minggu depan, Bu? Boleh minggu ini, boleh minggu depan. Monggo. Yang penting sesegera mungkin karena itu paling lambat kan kita harus ini nilai juga kan. Kalau kan Bapak Ibu kan tinggal mengupload, nggih. Kan sudah tidak ini macam-macam lagi. Tinggal diupload aja, tidak apa-apa. Boleh minggu ini, boleh minggu depan. Gitu. Kalau minggu Untuk ini kan, artikelnya ya, Bu. ya artikelnya aja. Artikelnya. Mm-mm. Dan kalau yang kemarin kan abstrak. Nih, Nah, yang ini yang artikel lengkap. Yang dikirim ke mana? ke Ke seminar kemarin ya. ya ke seminar kemarin. Ngaten. Nggih. Dimasukkan di slot yang bagian UAS itu. Gitu. Jadi supaya apa? Supaya slot itu tidak kosong. Karena kan Nih. kita kan selalu ada monef, Bu. Selalu ada monef pembelajaran. Gitu. Nah, nanti kalau kosong nanti gimana? Nanti dikiranya Bapak Ibu tidak apa namanya tidak ada ini, tidak ada untuk UASnya. Gitu. Ya, jadi tinggal di-upload aja di bagian itu. Sakit Bapak Ibu menguploadnya? Nih, insya Allah, Ya, Bu. ya, sama seperti yang abstrak kan. Mulai Ngaten, malam ini sudah bisa diupload ya, Bu? boleh silahkan. Lebih cepat lebih baik, jenengan jadi tidak ada tanggungan apa-apa. Jenengan tinggal tanggungan di mata kuliah yang lain. Jadi kan memang di mata kuliah filsafat kan sudah tidak punya tanggungan kan Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah mengerjakan. Hanya Bapak Ibu belum mengupload di slot yang bagian final project. Gitu, gitu aja. Sudah tidak ada tugas lainnya, hanya itu aja. Ngoten. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu sesegera mungkin aja supaya tidak lupa. Kadang-kadang Bapak Ibu lupa untuk apa namanya untuk menguploadnya. Nanti kan Bapak Ibu mengiranya kemarin sudah mengirim, tapi kan belum dimasukkan ke apa namanya ke Sunan. Gitu.
Karena di Sunan itu nanti kan untuk ini nilai saya. Gitu, ya Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Oke, cukup itu. Cukup, Pak Rifan? Gitu nggih. Ya. Nah, ini saya absen dulu. Bu Aldia ada? Hadir, Bu. Bu ada. Oke. Bu Diah Fitri? Ada Bu. Ada. Oke. Bu Duyanis? Bu Hadir, Bu. Duyanis? Oh, hadir. Oke. Bu Lisa? Hadir, Ibu. Pak Alfiandi? Nggih, hadir Bu. Nggih, Hadir. nggih. Ya. Dengan Bu Rani, Pak? Nggih Bu. Nggih, nggih. Oke. Bu Mami? Bu Mami ada, Pak? Bu Mami. Bu Mami? Tadi lupa saya langsung Pak. Bu Mami ada, Bu Mami? Ya, Bu. Ada. Oh, Ada Bu. ada. Oke. Ada nggih. Bu Niken? Bu Halo. Niken? Oh Ya, Ibu ya. hadir, Ibu. Mohon maaf, Mas. Ya. Nggih. Nggih, Bu Niswatur? Nggih, Bu. Hadir, Bu. Maaf, ini di perjalanan, jadi agak Oh, oh agak iya. pusing, Bu. Nggih, maaf, nggih. Nggih, nggih. Bu Putri? Hadir Ibu. Oke. Pak Rifan ada. Bu Rizky? Hadir, Bu. Oke. Pak Sidiki? Hadir Bu. Oh iya, kemarin Nggih. kemana Pak Sidiki? Ada hajatan Bu di rumah. Oh, ada hajatan. Oke. Iya, Iya, betul melamar Bu. betul. Oh, melamar. Yang melamar siapa ini? Boten Bu. Kok buatan Nah, katanya selamat iya. Sampun kok Bu. Melamar bener nih. Kalau melamar sudah Bu, sudah kemarin-kemarin. Oh. Oke, mohon doanya. Nggih. Ini Mak Comblangnya Pak Rifan apa ya? Nggih Bu, leres Pak. Pak Rifan Bu. Oke. Karena yang tahu kan Pak Rifan ya, Bapak Ibu. Nggih, Oke. Bu Nur Hidayati, Bu Nur Hidayati, oh ada ya Bu Nur ya. Siti Tadi Bu Nurhidayah, Bu. Solvia. Bu Sudah, ya sorry. Ya, Bu Siti Nur Hidayah udah ada ya, Bu Suryani. Ya Bu, salah saya. Bu Vivi ada. Oke, sampai bawah sudah ada semuanya. Maaf Bu, nambah-nambahi. Iya, Bu. Saya tidak ngeh tadi. Oh iya, betul apa-apa. Saya yang mohon maaf nambah-nambahin nama. Iya. Tadi Nur Hidayati, Iya. Bu. Jadi nggak ngeh. Oh, iya. Baik Bapak Ibu, eh, terima kasih. Ini kita sudah menjalani ya, saya membersamai Bapak Ibu selama setengah semester apa satu semester ya ini jadinya. Setengah ya, setengah semester bersama Bapak Ibu. Ya. Jika saya ada kekurangan dan kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Mohon maaf pula kita tidak dapat bertemu dalam offline. Ya, Insya Allah Bapak Ibu dapat bertemu dengan saya ya di lain kesempatan, di lain hal, tidak dengan hal yang sama ya. Kalau hal yang sama berarti Bapak Ibu ngulang ya. Di lain hal ya, di tempat lain ya ataupun di mana sajalah sudahlah ya.
Dan kalau misalnya kadang-kadang ini Bapak Ibu kalau bertemu dengan offline itu kadang suka apa? Suka berbeda. Jadi suka ini benar apa enggak ya? Nah, gitu. Biasanya seperti ini benar enggak? Ini benar Bu Penny atau enggak ya? Ini benar Bu Pak Rifan atau enggak ya? Nah, jadi apalagi saya banyak mahasiswa yang dihadapi, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika bertemu nanti mungkin saya masih bingung atau Bu mungkin lupa, nah tolong saya disapa terlebih dahulu ya, karena kan kita juga selama setengah semester ini kita bertemu hanya dalam online ya. Ah, dan seandainya di offline, entah di kampus di mana saja, saya nyuwun tolong di apa namanya di sapa terlebih dahulu. Iya. Ngoten nggih. Ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita juga dapat bekerja sama, nggih, Bapak Ibu. Iya. Mungkin saya ke depan bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu ya untuk pengabdian seperti kemarin. Saya tidak tahu kalau itu sekolahannya Bu Putri, nggih Bu Putri ya. Saya pengabdian di sekolahnya Bu Putri. Mungkin nanti di lain kesempatan saya bisa di sekolahan Bapak Ibu karena kan memang kalau dosen itu ada yang namanya penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Ya, jadi kita harus memenuhi itu dan mudah-mudahan ke depannya kita dapat bekerja sama. Ngaten nggih, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya Pak Rifan, Iya. sebelum ini di screenshot dulu Pak Rifan. Iya. Bentar Pak, diskusi. Tuh, ini Bu Niken kemana nih Bu Niken? Dari mana kemana mau kemana? Mau pulang Ibu. Oh mau pulang dari mana? Masih di jalan, masih. Dari bepergian. Iya Ibu. Bu Mami, Bu Niswatun masih dalam perjalanan. Apa betulnya? Satu, dua, tiga. Bunis ya. Sampun. Sudah? Sampun. Ya. Ada backgroundnya yang remang-remang dalam kegelapan. Benar, tidak apa-apa ya. Yang penting dapat bertemu, dapat bersua di online. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa lulus bersama-sama. Amin. Ya, amin. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mohon Bu. maaf juga ya, Bu. Terima Nggih, kasih. Mohon sami-sami. maaf atas segala hilaf dan salah Ibu selama Baik. perkuliahan dengan Bu Dr. Amin. Nggih, sama-sama. Dan saya juga terima kasih juga pada Bu Penny, Pak Rifan yang apa ini? Yang senantiasa untuk membuatkan link. Dan ini juga kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, keselamatan, rezeki yang luas, ya, ya, yang dan keberkahan untuk kita semua. Ya, amin. Baik Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf nggih Bapak Ibu. Ya, saya undur diri dulu. Ya, selamat malam, have a nice dream. Selamat bertemu di pulau kapuknya masing-masing dengan mimpi yang indah masing-masing. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Terima Dokter. kasih Bu Rahmi. Terima kasih Ibu. Sami-sami, sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Mohon izin saya live dulu, nggih. Baik, Ibu.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum link Zoom ini saya tutup, izin menyampaikan terkait dengan pembelajaran abjad 1 untuk besok sore ini kan masih ada 4 kelompok. Artinya nanti masih ada 2 pertemuan untuk pembelajaran abad 21. Dan untuk besok sore kelompok 78 ya. Kelompok 7 dan 8 untuk mempersiapkan diri. Kemudian Hmm. malam hari ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Dasar. Berarti kita sudah mendekati akhir dari perkuliahan di semester 1. Setelah ini kita akan memasuki semester berikutnya. Walaupun nanti kita akan berpisah kelas karena nanti kan ada yang ke MP, ada yang ke PGSD. Tapi satu harapan saya, kita tetap bersaudara dimanapun tempatnya, tetaplah jangan lupa kami, tetap semangat Bapak Ibu, karena keberhasilan dalam hidup hanya mampu didapatkan ketika seorang berjuang keras untuk mendapatkannya. Kalau ada yang kurang berkenan selama saya melayani Bapak Ibu semuanya, baik itu tulisan maupun lisan, dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetap kompak. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi.